sejarahnya memang gitu. Sejarahnya memang kami sebagai penerus Desa Gumeno selama ini belum pernah berani melanggar untuk yang memasak itu perempuan belum. Entah itu nanti barangkali rasanya, dan ini memang memasak kolak ayam ini juga ada SOP-nya. Itu sudah betul-betul baku, jadi nggak sembarang orang memasak. Nah selama ini memang yang menguasai itu. Kemudian mungkin satu saat dalam memberi amanah pada santrinya mungkin ya saat itu laki-laki, sehingga bergenerasi terus laki-laki terus. Nah itu banyak faktornya kenapa laki-laki masuk, karena menyiapkan tamu yang lajur begitu banyak, hampir 3.000-an, masaknya begitu banyak, kalau tenaga perempuan juga kurang kuasai lah. Bayangkan tenaga seperti itu terus ditenagai perempuan kan nggak lokasi. Jadi Mbak Yati secara ilmiah memang belum pernah diselidiki kenapa harus laki-laki belum. Cuman kita itu hanya melaksanakan amanah harus laki-laki. Setelah diteliti ternyata satu amanahnya kurang, yang diamanah itu laki-laki. Kemudian yang kedua memang menyiapkan masakan yang besar harus tenaga responnya masyarakat ya selalu menanti kapan 23 malam 23 Ramadan, karena malam 23 Ramadan itu momen-momen kewargasanaan lain. Kalau hari raya itu sekedar tetangga, tapi kalau momen malam 23 itu semuanya teman dari berbagai kalangan, teman mana saja itu bisa silaturahim ke Gumeno. Momen-momen berkumpulnya sanak keluarga, sehingga yaitu antusias sekali masyarakat menunggu momen kolak ayam. Tetapi untuk partisipasi mengikuti ini kan biaya untuk membuat kolak ayam ini kan biaya dari swasembada masyarakat. Jadi istilahnya masyarakat itu siapa yang ikut itu satu porsi itu 200.000. Nah itu pun bertahun-tahun itu ya hanya kurang lebih 200 warga. Padahal kalau dihitung warga Gumeno ini 1.000 kakak, kurang lebih 3.000 penduduk. Kalau dihitung presentasi antara yang saya ikut sama yang ikut ya jauh sekali, nggak ada seperempatnya. Nah ini mungkin kurang sadaran di situlah, sehingga panitia ini untuk menyediakan hidangan yang begitu banyak untuk biaya operasional, untuk biaya dan sebagainya kurang banyak sekali, Pak. Terpaksa ya cari sana sini, cari sponsor dan sebagainya. Kebetulan di daerah Manyar kan banyak oh ya.
Oh, masak Itu nanti sama saya Mbak. Iya, masak manfaatnya banyak sekali. Ini secara diteliti kenapa jangkring atau kolak ayam ini menjadi salah satu obat itu ternyata secara terperinci memang ada manfaatnya. Gula merah itu kenapa gula merah? Kenapa gula merah? Karena gula putih itu mengandung zat yang gula darah. Nah, kalau gula merah kan tidak, Jawa tidak. Nah itu kelebihannya, sehingga kalau punya sakit darah kencing manis atau gula darah, nggak apa-apa, nggak masalah. Menggunakan gula aren atau gula jawa. Itu terus kemudian ada ketumbar dan sebagainya, itu kan untuk menghangatkan badan, untuk stamina dan sebagainya. Kemudian yang panjang-panjang apa? Bawang gerambang ya. Nah itu juga untuk penekan darah tinggi. Banyak sekali manfaatnya. Kemudian kenapa ayam menggunakan ayam Jawa? Karena ayam Jawa ini satu, makanannya alami, tidak mengandung konsentrat, sehingga tidak banyak gaji. Makanya saya lihat kan gajinya tidak ada. Enggak, kolesterolnya sedikit, tidak ada. Itu jadi mungkin para gula atau pengandaran sudah mempunyai pemikiran itu. Waduh, kalau kalian setahun bisa Mbak? Iya, setahun bisa. Loh, setelah dimasak setahun bisa Mas. Asalkan dipanasi, kemudian nanti kalau besok lagi dipanasi, setahun tambahin air lagi, nggak pernah kecut, padahal itu santan. Padahal santan kan nggak tahan Mbak ya, santan Mbak itu kan, mungkin ada rempahnya apa ya, sehingga semakin lama semakin tambah air ya anak-anak apalagi anak-anak ini penerus ini generasi tua ini nanti yang meneruskan, makanya partisipasinya dilibatkan semuanya, mulai anak MI, SD, kemudian SMP itu dilibatkan semua, karena siapa lagi yang meneruskan kalau tidak ada. Itu Mbak, sampai nanti kalau kepingin tahu rasanya ya ditunggu lagi beberapa jam lagi, nanti kan pasti aku saya bawa pulang makanan apa lebih nikmat dimakan dengan menggunakan nasi ketan. Nasi ketan. kan tadi antusias dari masyarakatnya kan masih kedepannya diajar Ya. sekalian sama kajian Ya. Ayo. Jadi memang selama ini Mbak, panitia ya sudah berusaha untuk mensosialisasikan jauh-jauh sebelum Ramadan untuk panitia mempersiapkan segala apa yang perlu diperlukan, pembuat proposal dan sebagainya. Itu
dalam rangka mengantisipasi minimnya peserta. Nah, bagaimana cara untuk mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam kegiatannya? Nah, jangan diragukan, wajib, tetapi untuk berpartisipasi dalam hal ikut serta menyumbangkan itu lain lagi ceritanya. Itu kesadaran masyarakat, kemudian memang tahun-tahun ini mungkin ya kesulitan ekonomi masyarakat dirasakan oleh masyarakat minim yang, tapi kalau antusias caranya ya kan ya disosialisasikan setiap habis terawih lewat pengumuman masjid, disosialisasikan karena memang bagaimanapun juga partisipasi masyarakat yang terbentuk, dana itu juga dikembalikan pada tamu yang berkunjung nanti. Yang mungkin bahwa ada pesan-pesan buat si pendatang dalam mengikuti kegiatan ini biar terus lebih dilestarikan dan ya ini karena Sanggring ini termasuk sudah masuk apa warisan dunia non fisika ya, non benda yang sudah diajukan sudah jadi, sehingga harapan kami sebagai generasi yang punya buah bisa diteruskan makanya adik-adik dilibatkan semua dan dalam rangka untuk meneruskan tradisi. Jadi ini adalah sebuah tradisi religi lah. Tradisi religi kenapa religi? Karena memang momennya di saat bulan Ramadan, di saat takjil, puasa. Kemudian sekarang dikemas dengan berbagai kegiatan, macam-macam kegiatan. Kalau dulu sih hanya takjil saja. Dulu 5 tahun, 6 tahun ke belakang itu ya sekedar membaca tali bersama, kemudian takjil. Tapi sekarang sama generasi sekarang sudah dibuatkan berbagai macam kegiatan. 3 hari sebelum dilaksanakan sudah ada lomba Al-Majari ya, itu diikuti oleh berbagai macam kabupaten juga kemarin. Kemudian ada tabligh akbar, pengajian akbar. Sekarang sudah variasi lagi daripada bagaimana awal mula tradisi ngambil ini awal mulanya dulu di sini kedatangan seorang wali, anaknya Sunan Giri sana itu ke sini. Setelah itu membuat masjid ini. Di dalam membuat masjid ini beliau jatuh sakit, akhirnya dicarikan obat, dicarikan tabib, masih belum sembuh. Lalu beliau bermimpi bahwasanya mendapatkan ilham. Dalam mimpinya itu disuruh untuk memasak masakan
Yang pertama ada ayam jago yang tidak mudah ditua, terus dicampur lagi dengan gula merah, dicampur lagi dengan santan, dicampur lagi dengan bawang daun, dicampur lagi dengan jintan. Ya. Ini Bapak, hubungan tradisi ini dengan Sunan dan ajaran Islam di Gresik bagaimana Bapak? Secara khusus kegiatan ini hanya dilakukan di sini karena momennya momen sang Sunan Dalem tadi itu sakit, jadi sang berasal dari kata sang itu orang yang punya apa kekuasaan, orang yang tinggi derajatnya, gering dari kata gering. Jadi khusus kegiatan ini sang gering itu karena Sunan Dalem ini sakit, mendapatkan ilham itu seluruh santri-santrinya menguasai. Jadi secara khusus tidak ada hubungan dengan Gresik, tidak ada, tapi secara pribadi beliau di tempat ini ruangan setiap malam 23 Ramadan. Karena pas mendapatkan ilham itu sebelum besoknya masa pas di bulan puasa terus dibuatkan oleh santri-santrinya dulu pada bulan itu dan mengisyaratkan untuk tahun-tahun depannya di malam yang dan sekarang sudah ke 500 tahun sekarang ini, jadi 500 pelaksanaan dari tahun 1500-an sampai dengan sekarang, atau persisnya kan itu kalender Hijriah tahun 900-an atau di sini. Kalau orang-orang sini mengatakan ini ya titipan dari seorang penyebar agama Islam di sini dalam, terus kita diminta untuk melestarikan budaya tersebut, tapi nilai-nilai yang lain orang-orang yang datang ke sini kebanyakan mengharap barokah untuk diberikan kesehatan dari tradisi. Secara umum memang kita disuruh untuk melestarikan ini ya memang berat, tapi kita sudah komitmen bisa mendukung, dan sudah akhirnya ya hampir kita laksanakan, dan beberapa tahun ini kita adakan lebih meriah lagi, kita sambungkan dengan kegiatan-kegiatan tempatnya hanya di dalam masjid saja. Beberapa tahun terakhir ini sudah kita laksanakan. Jadi tahun terakhir kemarin sampai 3.000 pengunjung yang datang dapat mempengaruhi kehidupan sosial dan keagamaan dari masyarakat. Selaku warga Mono juga kita benar-benar merasa bangga karena kita punya tradisi ini, punya masjid yang dibuat oleh seorang anak dari Sunan Dalem, yang bahkan masjid ini dikatakan masjid Tuban, masjid yang ujuk-ujuk ada karena masa tinggal Sunan Dalem di sini hanya sekitar 8 bulanan gitu. Tapi sudah banyak yang ditinggal seperti
masjid seperti kolam dan yang lain-lainnya, sampai orang dulu itu ada video atas nyala, jadi banyak orang yang berbondong-bondong datang ke sini hingga nama gunung maupun ikan ini untuk berbondong-bondongnya di sini. Wawancaranya terima kasih dan katakan Bapak. Siti Wahidi. Isi wawancaranya terkait keterkaitan. Jadi menurut Bapak itu mengapa bahan-bahan seperti jahe, santan? Oh, anak saya ini. Menurut Bapak mengapa bahan-bahan seperti santan dan gula merah itu dalam tradisi? Kalau saya ini Terkait alasan alatan medis. Jadi ini bahan-bahan ini cuma jinten, bawang daun, gula merah, santan kelapa. Ini cuma itu saja. Jadi tidak ada yang namanya rempah-rempah lainnya. Enggak. Kenapa itu? Karena sejak zaman dahulu mulai masak sama sunan dalam ya pakai itu saja. Jadi untuk menurut tradisi ya tidak ada bahan-bahan lainnya. Kemudian apakah ada tantangan dalam Oh, karena ini semuanya itu bawang daun, bawang merah, jinten, semua jamuran, penguat, itu apa yang diharapkan dengan keterkaitan? perubahannya selama ini tidak ada perubahan, cuma skala apa itu Pak, kapasitas semakin banyak yang kita masak. Hanya untuk yang masak laki-laki karena banyak masalah. Sendiri semua yang ini cuma membantu masing-masing. Masaknya entah semua. Kemudian bagaimana teknologi dalam media secara tradisi ini untuk kepentingan masyarakat atau Ya teknologi ya komunikasi memang itu menyebarkan semakin banyak masyarakat yang tahu. Terus kita pun bisa menggunakan teknologi untuk semakin lebih bagus kita bisa background ini kompak dengan cetak apa untuk fit ya tinggal di upload masyarakat untuk semakin cepat untuk menyebarkan teknologi kalau kita gunakan masak santan misalnya manual sekarang kita ada mesin. dan apakah ada kekhawatiran bahwa tradisi akan seperti hilang atau Insya Allah karena kita semakin banyak masyarakat dan sebagainya. dan bagaimana proses pembuatan kolak ayam itu sendiri dilakukan dari awal hingga akhir menurut Bapak? Ya, prosesnya itu bukan menurut saya. Jadi di sini prosesnya itu intinya kita akan memasak sebuah sangking atau kolak ayam. Mulai dari persiapan yang menyiapkan bawangnya, menyiapkan suar-suwir, menyiapkan adonan kelapa, menyiapkan santan kelapa. Setelah itu semua sudah siap, baru kita jadikan satu menjadi sama kayak orang memasak itu kan, semua bumbu disiapkan, baru digonsol dan setelah itu dimasak jadi satu dan dibuat. Kemudian apakah ada doa atau ritual khusus yang dilakukan sebelum atau
semua itu adalah tambahan karena tradisi sebagai satu jadi kalau kudus harus dimengerti. Awal mulanya tradisi sambung kolak ayam ini ada di daerah. Ya awalnya memang karena sangkring itu adalah warisan dari Sunan Bonang yang awalnya Sunan Bonang, ya kan, intinya gitu. Setelah beliau sakit beliau tidak dapat menemukan obat, setelah meminta untuk dibikinan makanan-makanan tersebut yang terdiri dari ragi, jinten, kelapa merah dan ayam kampung itu alhamdulillah dia bisa. Apa pesan dan harapan dari Bapak untuk Indonesia dan Kabupaten Jogja dan Ya, saya harapkan itu supaya merasa memiliki dan akhirnya itu saja. Nah, orang sini, iya. Ini orang Bugis semua. Asli sini semua. Asli dari kelas berapa ya? Atau tidak? Ini SMA. Ini sampai kuliah, terus ini kelas 12, 13. Sudah pernah nyoba kolak ayamnya? Sering, Mbak. Setiap tahun kan memang acara ini ada. Jadi kayak setiap tahun setiap tahun itu. Bisa deskripsikan rasanya atau bagaimana? Mungkin kalau orang yang pertama kali makan kolak ayam itu aneh ya, Mbak. Tapi bagi kita yang udah terbiasa itu kayak ya biasa. Rasanya itu kayak santan gitu. Kan ekspektasi orang-orang kan manis gitu. Kayak kolak itu biasanya manis, tapi enggak, ini tuh Tapi ada manis-manisnya juga nggak? soalnya kan ada gula merahnya itu tadi. Berarti ini cara makan kolak ayamnya itu di ini ya sama ketan ya? Ketan. Emang tiap tahun pakai ketan.